Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad sallallahu ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bidrabbihim min kulli amrin salam salamun hatta matla'il fajr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sahru siyam awwaluhu rahmah awsahu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Para shaimin shaimat rahimakumullah, semua yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan malam ini bersama rahmat taufik hidayah dan Allah SWT, Allah akan menurunkan segala rahmatnya pada kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapat salam dari Rabbi, dari Allah SWT yang melalui malaikatnya pada Lailatul Qadar, satu tanda kebaikan bagi seorang hamba yang didatangi oleh malaikat pada malam ini atau malam Lailatul Qadar ini. Jadi salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Shaimin shaimat, tidak terasa tamu yang mulia, yang penuh barakah, penuh ampunan, penuh rahmat, tidak akan lagi akan meninggalkan kita. Jadi apakah kita bertemu dengan malam yang mulia akan datang atau tidak? Mudah-mudahan kita berdoa Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Atau kita mungkin, atau saya, apa masih berkumpul di sini atau tidak? Karena panggilan Rabbi sesuai dengan target yang dititipkan kepada kita. Jadi kita ini barang kita atau kalka anak kita itu titipan dari Rabbi. Kapan saja dia akan diambilnya, sesuai dengan janji Allah kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah sampai janji Allah itu, minta mundur tak bisa, minta maju tak bisa. Jadi inilah yang harus kita, bukan karena tua atau muda. Ada bayi yang sudah meninggal, remaja meninggal, orang tua meninggal. Jadi sesuai dengan target takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Seperti kemarin almarhumah putri kita masih umur 27 tahun, anak, tapi sudah diambil oleh Allah dalam giatnya, dalam berjuang. Mudah-mudahan bersama ampunan dan ridhonya oleh Allah ditempatkan bersama baginda di surganya nanti beserta keluarga besar kita yang mendahului kita. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan diambil di dalam keadaan fi husnil khatimah. Anak-anak sekalian, akhir-akhir ini kamu yang remaja mungkin tidak mengerti, atau yang tua ada yang mengerti, ada yang paham atau tidak paham. Alam atau ada keadaan dunia ini sudah tidak ramahkan lagi kepada kita. Musibah tiap detik, tiap hari datang, tapi manusia tambah sombong kepada Allah SWT. Jadi bukan tambah ngeri kepada Allah, takut kepada Allah, cinta pulang kepada Allah SWT, tidak. Tapi malah tambah kufur semuanya kepada Allah, melecehkan agama, meringankan ibadah, meringankan maksiat, menggampangkan fitnah. Inilah, dan kita tidak merasa. Baik bencana alam, gempa bumi, hujan badai, dan corona ini sampai 2 tahun ini belum ada istilah satu wabah ini. Wabah itu paling banter 3 bulan. Ini sudah, dan ini yang benar-benar manusia diberi cobaan ini sudah menjauh kepada Allah SWT. Ini yang kita ngeri, yang kita pahami, yang kita takuti. Takut akan ada suatu bencana yang lebih dahsyat dari ini. Saya ikut setuju apa yang dipahami oleh rektor universitas terbesar di Kairo, mufti di Kairo, Mesir. Ini bukan penyakit, ini bukan karena akibat dosa-dosa semua hamba Allah di dunia ini. Maka tidak akan bisa hilang corona ini, kecuali semua manusia, baik agama apapun, etnis apapun, dia bertobat dan nasuha kepada Allah Ta'ala, fa insyaallah cobaan ini mungkin dicabut oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun pakar, kumpullah semua pakar pandai di dunia ini kan. Dan ini sudah berkumpul pakar, tapi bukan reda, tapi tambah gawat.
Kenapa? Karena kita tambah menjauh kepada Allah, tambah tidak ingat sadar kepada Allah. Maka kita terutama yang hadir perbanyaklah taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah SWT dengan menjauhi apa yang dilarang atau maksiat-maksiat sedapat mungkin. Jika kita terlanjur cepat bertobat ke Allah SWT, mudah-mudahan paling tidak kita dan kaum muslimin dan keluarga kita dihindari oleh Allah SWT setiap musibah ini. Inilah anak-anak kita yang keadaan sekarang sampai yang dibuat anehnya, yang dibuat ini adalah agama. Sholat tidak boleh rapat, haji sudah 2 tahun ini tidak ada, umroh sudah berapa tahun tiap hari ada umroh jutaan orang, ini tidak ada. Jadi sudah Mekah Haramin yang harus ada orang tawaf minimal itu 500.000 orang haji satu itu sudah tidak sampai. Ini tanda memang hari kiamat. Sudah apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sudah benar. Jadi Arab yang tidak tahu hujan sekarang hujan tiap hari. Arab yang gundul sudah hijau sekarang. Saudara kita di Yaman, Hadramut di Tarim yang tepatnya Mas Sotot yang Mendok ini sudah jarang hujan, hujan pun kecil. Kemarin besar sudah banyak rumah-rumah yang roboh dan korbannya. Menurut syuhada Allah itu di tempat yang baik Allah. Ini sangat ngeri sekali anak-anak kan. Maka tidak bisa generasi tua dan muda ini kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita selamat. Apalagi malam-malam ini. Ini bukan masalah kecil, bukan hanya coronanya, tapi kemarahan Allah kepada hambanya. Jadi tambah nikmat, tambah kufur. La in syakartum la izannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur diberi nikmat oleh saya tambah baik semuanya hamba-hamba Allah, baik individu, kelompok dan semuanya, maka kata Allah akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, dari kamu ingkar, tidak mau bersyukur tapi tambah maksiat, tambah jauh kepada Allah, inna adabi lasyadid, akan disiksa dengan sangat pedih. Ini tapi kita tidak sampai ke sana. Apalagi orang yang bodoh, saudara kita para kiai orang ini tidak merasa ngeri, main-main dan enak-enakan saja, dibuat main-mainan. Maka denganlah ya Rabb, ampuni hamba-hambamu yang ini dan lindungi saya fitnah dan musibah dunia dan akhirat. Anak-anak kita sudah, terutama yang muda-muda ini, santri dan santriah, adalah tugas kamu melanjutkan perang itu liutamima makarimul akhlak. Rasulullah diutus kemudian itu menyempurnakan akhlak, bukan dibuat ustad. Akhlak memang akhlak itu harus diisi dengan ilmu. Jadi ilmu tidak pakai akhlak, maka justru menjadi bumerang kepada pemilik ilmu itu. Maka yang dikatakan akhlak itu terdiri 2 komponen. Hablum minallah wa hablum minan nas, itu tugas saya, tugas anak-anak murid saya, santri saya. Jadi bukan akhlak itu hanya duduk saja, nunduk. Tapi pertama akhlak kepada Allah, amal ma'ruf nahil munkar. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi dengan sebaik-baiknya. Tidak ada istilahnya kita sibuk. Dan saya selalu katakan, Allah tidak tahu sibuk. Sesibuk apapun manusia ini diambil oleh Allah Taala. Baik karena materi, karena apapun, tidak ada istilah sibuk. Allah tidak tahu sibuk. Jangan buat alasan kita ini tidak ibadah karena kita ini tidak sempat. Sekali lagi Allah selalu sempat. Jam berapa saja bisa mati. Menunjukkan bahwa Allah dan malaikat tentaranya itu selalu sempat. Di kapan saja, jam berapa, siang, pagi, detik, sepi orang, ramai orang. Jadi tidak ada istilah kita ini mengabdi kepada Allah, istilah tidak sempat dan sibuk. Ini anak-anak kita. Apalagi karena malas. Malaikat tidak tahu malas. La yasudallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tentara-tentara Allah itu tidak tahu maksiat kepada Allah, tidak tahu durhaka, dan mengerjakan apakah yang perintah Allah. Yang perintah Allah sudah goncang bumi, ya goncang. Turunkan bencana, turunkan bencana. Ambil sebulan jam berapa ambil. Jadi bagi kita tidak ada istilah yang menginginkan ibadah, kecuali ada langkah rusuh seperti musyafir untuk jemaah, puasa karena sakit dan perjalanan semuanya. Selain itu
ada alasan yang syar'i, tidak ada alasan sibuk atau tidak sempat. Ini anak-anak saya. Lebih berat lagi dari sapal amal ma'ruf nahi mungkarnya. Ini termasuk abi atau siapapun. Ini yang berat. Manusia bisa saja mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, tahajud, witir, baca kitab siang malam 24 jam. Bisakah kita menjauhi larangan Allah? Bermaksiat, sombong, takabur, riya, hasud. Ini yang berat bagi kita, termasuk siapa kiai. Riya ini apalagi? Riya penyakit hati yang paling halus, termasuk syirkul khafi, syirik yang samar. Tidak senang, gembira jika kita dipuji orang, marah jika orang mencela kita. Merasa semuanya karena untuk diri kita dan untuk karena orang lain, bukan karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ini hasud, tidak senang jika orang lain melebihi kita, baik ilmunya, dudukan, kadang-kadang hartanya. Jadi hasud sendiri itu ya kullu hasad kama narul hatab. Tak ya bagi kiai siapapun. Jadi jangan kita bangga karena alim. Jangan dibuat kebanggaan. Orang alim itu tambah alim, tambah tawadu, tambah ngeri, tambah takut, baik kepada Allah dan kepada hamba Allah. Jadi kealiman tidak menjamin, karena setan itu lebih alim dari kita. Setan itu lebih lama dari manusia. Jadi sebelum manusia ada Nabi Adam diciptakan, setan dan malaikat udah jadi di surga lagi. Ada di surga. Dengan sudah jadi raja di surga, dengan malaikat itu. Manusia belum ada. Tapi karena setan ini sombong, setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah suruh nyembah mau, maka oleh Allah akhirnya setan diusir ke dunia atau dibuang ke dunia. Yang mana setan tidak senang dia sakit sendiri, sedangkan Nabi Adam di surga. Maka oleh setan seorang rasul dan nabi, ciptaan Allah yang ada di surga saja, perbandingnya dari kita, Nabi Adam, nabi, rasul ada di surga, sudah punya istri Hawa. Oleh setan itu digoda saja, digoda sedikit untuk makan yang dibuang, maka dia ikut pada setan. Maka Nabi Adam seorang rasul dan nabi, dia diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Apalagi saya. Mudah-mudahan Allah lindungi, perbanyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi kami dari godaan yang terkutuk. Hanya Allah yang melindungi. Jika kita tidak ada kemampuan, tidak usah setan. Nabi Adam rasul di surga itu masih bisa jatuh kedua ke setan. Tidak ada bisa kecuali kita adalah sabar dan tawadu. Ini anak sekalian. Sekali lagi, jadi kita dalam akhlak itu terdiri dari hablum minallah. Hablum minallah 2 ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagian banyak mungkin kita tidak bisa, tapi banyak orang bisa bekerja amal ma'rufnya. Seperti ada puasa, ada yang rajin puasanya tiap hari Senin Kamis, ada yang wirid sampai malam, ada yang duha, ada yang tahajud malam, ada wirid dzikir. Itu banyak orang yang bisa. Sekali lagi, sekali nahi mungkarnya, untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah, inilah yang banyak gagal, apalagi kayak kita ini. Ya, jadi seperti tidak maksiat, tidak hasud, tidak dengki, tidak riya, tidak sombong, tidak takabur. Ini tidak kenal kiai siapanya. Kenapa? Tadi adalah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu kana aduwwum mubina. Kamu jangan mau diajak setan. Dia musuh kamu yang nyata. Apa tujuan setan? Asyaitu ya'idul faqr. Setan ini mengajak-ngajak kehancuran. Jelas. Nah, tapi tidak bisa terhindar ini kecuali dengan pertolongan Allah. Selalu minta a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah kita diselamatkan oleh Allah SWT. Inilah anak-anak saya. Kedua, hablum minan nas. Ini anak-anak, sebentar lagi kita akan pulang nanti. Ini hablum minan nas ayalah yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Maaf orang pernah salah. Tidak langsung larut-larut dalam kesalahan. Kita memaafkan. Orang menyakiti kita, marah ke kita. Sudah, wa yubaddilu sayyi'atil hasanat.
Balaslah kejelekan dengan kebaikan ya Rabb. Bagaimana tinggalnya Islam? Orang berjuang jelek oleh Allah disuruh balas dengan kebaikan. Maka di sinilah tugasnya akhlak. Tak usah kita, orang berbuat baik kita sudah ambil bisa saja ya. Orang berbuat jelek ke kita, maafkan, kasih sayang, bantu membantu, tolong menolong. Ini tugas akhlak. Bukan lantas hasud penghasut, dengki mendengki, marah memarahi, kelahi. Maka pada malam ini segala doa akan diterima oleh Allah ibadah ini kecuali 4. Orang yang selalu mabuk-mabukan, jadi minuman keras, narkoba dan semuanya, jadi tidak akan dimaafkan kecuali taubatan nasuha. Orang yang selalu menyakiti hati orang tuanya, ini anak-anak kita. Saya minta jika sati-sati jangan sekali-kali ibu cucikan baju saya. Jangan sekali-kali. Kapan saja, mulai sekarang sampai nanti sampai mati. Sekali-kali jangan nyuruh orang tua, ibu mau makan, jangan ambil sendiri makanan. Dengarkan semua hati saya. Jangan sampai merintah orang tua. Boleh merintah orang tua, ibu yang mau sholat, ibu ayo sholat berjemaah, ayah ayo yang mau ke masjid. Tidak apa itu. Tapi jangan seperti pekerjaan-pekerjaan yang harus wajibnya kamu yang kerjakan, malah ibu yang suruh kerjakan. Ini bukan santri, bukan santri. Ini yang putri-putri apa nih? Tidur minta makan bu, minta ini bu. Itu gagal kamu ada di al-jihad. Malah kamu yang mencucikan. Besok datang, besok gue cari mana bu yang mau dicuci. Biar yang laki-laki. Mana? Biar bu saya mau nanak, biar saya mau ini. Terus apa yang dikerjakan oleh ibu dan ayah kamu cepat ambil. Fa insyaallah kamu jadi anak soleh. Ini pesan Nabi. Nah, jihad intinya adalah akhlak. Jadi jangan kamu kakak beradik berkelahi. Jadi satu adalah dua orang yang menyakiti hati orang tua tidak akan diampuni oleh Allah walaupun malam imau kamu keluar air mata. Kacau taubatan nasuha ke orang tua. Yang tiga, tidak akur, selalu bermusuh. Nah ini kakak beradik, kelahi dengan paman, dengan tetangga, dengan ini selalu sifatnya sifat pemarah. Ini karena marah itu al-ghadab minasyaiton. Marah itu kerjanya setan. Asyad tasraw minal minan. Setan itu dibuat dari api. Api tidak mati kecuali disiram dengan air. Maka jika kamu marah berwudu. Jangan mau kita dikalahkan oleh setan untuk berkelahi kakak beradik. Jika kita sudah kelahi baru setan bertepuk. Suami istri, kakak beradik, dengan saudara, bibi, paman, ponaan. Jangan mau. Lebih bagus kita diam. Dimarahi kakak diam aja, ada usah melawan. Jadi malah tadi wa yubaddilu sayyi'atil hasanat, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Yang keempat, orang yang memutuskan silaturahim. Tidak mau akur sampai 3 hari. Rasulullah tidak dapat 3 hari saja bukan umatku. Apalagi memutuskan silaturahim. Laisa minna man qata'a rahim. Bukan umatku orang yang memutuskan silaturahim. Inilah anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan terutama anak-anak saya, keluarga saya, ponakan saya semuanya. Jangan biasakan kelahi marah, tidak ada gunanya dengan suami, kakak beradik, ponakan, apalagi dengan orang, dengan mertua, dengan ipar. Jadi gunanya tidak ada kecuali penyesalan dan sakit. Lebih bagus kita adalah damai. Damai itu indah. Dan kita sama mendoakan, sama membantu, sama menolong. Ini tugas anak saya yang besok yang mau pulang. Sekali lagi anak-anak pulang, kamu bukan liburan. Sekali lagi santri saya, ini bukan liburan untuk kamu, adalah berangkat untuk berdakwah. Keluar dari pondok ini, kamu boleh besok berdakwah, niat kepada Allah. Jadi bagaimana kamu pakai sandalnya, bagaimana pakai bajunya, bagaimana jalannya santri, bagaimana matanya santri, bagaimana mulutnya santri. Itu perhatikan anak-anak saya, pesan saya. Jadi jika kamu ini bagus, sampai di rumah gimana ke orang tuanya, bagaimana kamu ibadahnya, itu disorot kamu mata oleh orang tua, kakak beradik, tetangga menyorot kamu datang ini. Dilihat, pasti itu. Ini kamu mau masuk gangnya orang sudah lihat.
oh ni anak ni pulang dari pondok, oh pakaiannya cocok bagus, oh jalannya sopan, bicaranya bagus, assalamualaikum ketemu orang, sampai di rumah ke orang tuanya menghormati, baru sholatnya pergi ke surau, dekat surau, yang ke masjid, paling tidak di rumah adanya batu ngaji, tidak dia bergerak yang lain. Nabi, ini kamu dakwah. Apa orang tua? Ilahin kok anak mondok. Sebelum mondok kemarin kan baru berapa bulan, bertahun mondok. Kemarin nakal ya Allah katanya. Dan sekarang ini anaknya baik, yang perempuan pakaiannya sopan, jarang keluar, rajin bantu ibunya, ngaji. Yang laki-laki juga tidak mau kebut-kebutan, bajunya santai sopan, apalagi pakai gamisnya, rajin ke masjid. Apa kata orang? Lain kok santai, anak saya mau dimondokkan. Ini jelaskan, berdakwahnya kamu. Karena akibat akhlak kamu yang baik ini, anak orang yang tadi tidak mau dimondokkan, dan anaknya oleh Allah beri hidayah mau mondok. Kamu telah berdakwah berhasil. Kamu ini menghidupkan pondok seluruhnya. Amin. Ini tugas kamu. Mulai dari masuk lagi ke pondok ini. Tak usah berceramah, tak usah. Kayak Mas Totonya kau tak bau. Udah nanti ingin sudah make tidur di masjid dihidupkan, ceramah tak karuan. Oh, udah ceramah tong-lontongan. Apa ini? Ada kerak masuk masjid katanya. Jadi tadi itu. Apalagi karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan tingkah pula, gerak-gerik kita itu segalanya ini lebih bagus dari berbicara. Ada orang ceramah-ceramah tapi tidak karuan, akhlaknya tidak karuan, keluarganya tidak karuan. Ada seorang tidak ceramah tapi akhlaknya bagus. Ini lebih bagus dari berceramah. Apalagi ceramah bisa dan akhlaknya baik, itu yang lebih baik. Jadi lebih baik, ini anak-anak saya, santri saya, jangan tidur. Ini misi kamu misi dakwah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih bagus daripada bicara. Lebih bisa, apalagi berdakwah, dan halnya bagus, tingkah pulahnya bagus. Ini anak-anak saya. Tapi sebaliknya, jika kamu sudah keluar di pondok, sudah sarungnya dibuka, jin dipakai, blue jin, bawa jin hijau, terus kopiahnya letakkan ke koceknya, baru rambutnya dikeluarkan. Terus jalannya tak karuan. Sudah mulai beli rokok, sudah di rumahnya sudah kayak koboi. Apa? Orang melihat semua. Ini ada di pondok, anaknya tetangga itu yang di pondok itu. Loh, kok potongannya kayak ini? Lebih dari pelajar. Dengarkan santri saya. Masya Allah, kata, ini rusak anak ini. Kemarin berangkat di sini masih mendingan. Sekarang kok kayak ini perempuannya ini. Begitu. Udah begitu, bedak lagi. Baru sejam udah ganti 2 kali pakaian. Laki-lakinya apalagi? Apa kata orang? Lu kok kayak ini anak pondok? Lebih rusak dari anak kampung, lebih rusak dari pelajar. Kondakan saya, anak saya mau dimondok, tak jadilah anak saya dimondokkan. Apa daripada hancur kayak ini? Ini kamu sudah membakar pondok, bukan al-jihad. Seluruh pondok dibakar oleh kamu. Gara-gara akhlak kamu ini, masyarakat tidak mau memondokkan anaknya. Ini pesan Nabi itu. Makanya kamu ini adalah duat, da'iyat. Jadi tugas-tugas berdakwah apa? Dengan hal, dengan perbuatan. Jika bisa bil maqal, berdakwah. Bagaimana dengan akhlak kamu, anak-anak orang Islam itu mau tertarik untuk mondok. Karena insya Allah di bawah bumi ini yang terbaik adalah pesantren. Yang terbaik. Hanya berapa juta? 265 juta Indonesia. Yang ada di pondok ini tidak sampai 20 juta, sudah sampai 10 juta. Lain sekolah. Kenapa bedanya? Kok pondok dengan sekolah? Karena di pondok ini 24 jam adalah sesuatu pengawasan sistem antara guru dengan murid, kerjasama dan sama kerjanya. Sholat berjamaah sama, ngajinya sama, malah makannya juga. 24 jam kita hidup di dalam keistiqomahan oleh Allah Ta'ala.
Tidak ada di pendidikan lain itu. Inilah kelebihan kamu ada di pondok. Maka anak-anak saya, sekali lagi, tugas kamu mulai besok yang pulang, langkah pertama adalah akhlak. Sekali lagi saya ulang, akhlak ini bukan hanya duduk-nunduk. Akhlak itu adalah terdiri hablum minallah wa hablum minannas. Jika kamu ngaji apa, tak ngaji, tak tahu apa. Ya saya mudah-mudahan diberi Allah akhlak. Apa cong akhlak? Ya akhlak hablum minallah wa hablum minannas. Apa cong hablum minallah? Mungkin ngelakon yang mengerjakan perintah Allah dan biar Allah sedapat mungkin kita berjuang. Hablum minannas yang menghormati yang sepuh, yang kecil, tawaduk, sopan, sabar, bantu-bantu, tolong-menolong. Fa insyaallah sekali lagi anak-anak saya, inilah inti daripada pendidikan al-jihad. Ya kita harus, jika bisa alim, bagaimana mau alim, hafid. Ini yang jika bisa. Jika tidak bisa, ya ada apa? Tahu sepindah sunnah, amalkan. Fa insyaallah kamu selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah oleh Allah diangkat dan juga dihargai oleh manusia. Sekali lagi, biar kamu alim, pada kitab sudah kitabnya banyak, tapi tidak karuan. Jadi manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad illallah illa adudan. Orang bertambah ilmu ngaji dan sudah numpuk ilmunya, tapi tidak tambah hidayah, tidak tambah takut. Jadi ilmu ada lil khasyah ilallah. Ilmu ini untuk menambah takut kepada Allah. Baik takut karena amarnya, perintahnya, baik takut apalagi larangannya. Dan kepada hamba-hamba Allah. Ini ilmu. Bukan ilmu itu kesombongan. Maka jika orang yang alim tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah dekat kepada Allah, bukan tambah dekat kepada Allah tapi tambah jauh, naudzubillah min dzalik. Wa alimun bi ilmihi lam yu'malat wa adzabun min qabli mu'adzabun min qabli umbatan wa ubadil wasan. Orang alim dan ahli amalkan ilmu masih pemarah, sombong, hasud, dengki, alim, pemarah, maka dia akan dimasukkan ke neraka sebelum orang menyembah berhala. Wallahubillah min dzalik. Kealiman itu membawakan ketawaduan. Tawadu apalagi kepada Allah dan kita hamba Allah. Ini kita harus latih. Kemudian alim juga tidak bisa kamu latihan. Ala bisa karena biasa. Jadi kita tidak dilatih. Ya, saya kan budak kiai. Saya bukan kiai. Makanya surga bukan untuk kiai. Al jannatu lil muttaqin. Surga ini bagi orang yang takwa. Surga itu bagi orang yang takwa, bukan untuk kiai. Jadi kiai tak takwa, takwa amal ma'ruf nahi munkar tadi. Jadi walaupun kita orang biasa tapi takwa kepada Allah, insyaallah ini yang mudah-mudahan apalagi yang kiai, yang tauhid, insyaallah mudah-mudahan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak saya. Jadi pesan yang besok mau pulang, sekali lagi, kamu bukan liburan tapi kamu membawa misi dakwah. Baik bil hal atau bil makol. Jadi pesan saya jangan habis terus pantau. Yang di mana ini? Saya bertanya kepada di samping orang tuanya, tanya ke tetangganya. Mas Toto jangan nanti pantau itu. Bagaimana si fulan itu dia bagaimana sholatnya? Bagaimana Allah itu akan dipantau. Jadi jangan sampai al-jahil ini dapat berita yang jelek. Sudah Ustaz, sudah. Kelahi terus sudah Ustaz, ada santrinya. Di kafe terus minum minuman, jangan. Lebih bagus tidak usah balik lagi. Tidak usah balik lagi ke sini. Dari bakal ada bikin rusak pondok saja. Tapi mudah-mudahan Allah beri hidayah, kamu bawa misi dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan saya, kamu sehat, baik, daripada hidayah Allah, kamu bisa mengikuti misi dakwah dan kamu kembali lagi, Allah bukan beri lebih baik lagi, kamu datang yang sini menjadi anak yang lebih soleh lagi, amin. Jadi sekali lagi anak-anak yang pulang besok baliknya sini tanggal 10. Tanggal 10 pengabdian baru boleh pulang besok tapi pulangnya tanggal 8 karena kamu akan tugas pengabdiannya. Lantas pengabdian lama bersamaan dengan anak tanggal 13 atau anak yang baru, jika kamu punya tetangga, adik siapa yang mau daftar, cepat daftar karena terbatas nanti yang terima. Jadi sebaiknya besok atau lepas lebaran